Shalom saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita mengingat lagi mujizat Tuhan di mana tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Dia bangkit untuk kita semua. Kita mau bersukacita dan bersyukur dalam pujian kita. Namun sebelumnya kita berdoa saudara yang terkasih. Bapa, ini kami datang kepadamu dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa penuh sukacita. Karena Tuhan sudah hidup untuk kami. Kau berkorban bagi kami. Cara-cara yang kau buat selalu membuat kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami sama-sama bersukacita memuliakan Tuhan. Di tempat ini akan ada sukacita. Di semua tempat yang saat ini menyaksikan ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dengan ajaib. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Oleh darah Yesus, hanya oleh darah mazmur-Mu yang baru bagi Tuhan. Perkatakan kata-kata indah dan mulia bagi Dia. Agungkan Dia, karena tidak ada Tuhan yang hebat seperti Yesus kita. Biar kami bersukacita hari ini karena darah-Mu yang luar biasa tercurah bagi kami. Haleluya. Biar jemaat Tuhan dimanapun kau berada, menyaksikan ini sama-sama bernyanyi dan bersukacita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Katakan aku pulih. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sucilah, sucilah, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sama-sama terus bersuka cita. Tetap percaya akan kebesaran Tuhan dan segala perbuatannya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya dalam benaran dan kota perlindungan. Semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Tetap percaya dengan kondisi apapun yang terjadi, saudaraku. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, tetap percaya kita pasti bisa melalui semua hal yang saat ini sedang terjadi bersama-sama dalam doa, dalam sembah kita. Dan mari saat ini kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menaikkan penyembahan dan syukur kita. Dan
Dan tetap percaya dalam setiap pujian dan penyembahan kita akan ada kuasa Tuhan yang besar memberkati kita semua. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Pandang Dia dan katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Jemaat Tuhan, saat ini naikkan doamu, naikkan sembahmu, tetap percaya pada Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, kalau sedang pekerjaanmu terancam, kalau sedang kondisimu sedang sakit, kalau sedang ada sesuatu yang kau butuhkan yang membuat engkau sekarang khawatir, gemetar, apapun yang sedang terjadi, berserah sama Tuhan saat ini. Saudaraku, ambil waktu ini berdoa, ambil waktu ini dekat dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu, permohonanmu, saudaraku. Dan biar saat ini firman itu yang menguatkan kita semua, biar sabda Tuhan yang nguatin kita untuk ngelewatin semua hari-hari ini. Bersama-sama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan, percaya Tuhan akan jadikan kita lebih kuat dan lebih hebat. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan ini katakan sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau
Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Biar firman-Mu itu jadi pelita bagi kaki kami saat ini Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, Happy Sunday, selamat hari Minggu dan Happy Easter. Hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama semuanya dan saya berharap di rumah Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan jaga dan Tuhan sertai dengan luar biasa. Nah pada hari ini izinkan saya sedikit berbagi tentang kata ini Bapak Ibu, sacrifice. Bagaimana pengorbanan Kristus itu telah memberikan sebuah keselamatan dan membawa kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan sebuah ayat dari kitab Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah firman Tuhan hendak memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa dalam sejarah perjalanan kehidupan ini Tuhan pernah mengambil sebuah keputusan yang sangat penting, yaitu dengan cara adalah Dia memberikan anaknya, kalau saya pakai kata lain, Dia mengorbankan anaknya untuk turun ke dalam dunia. Alkitab berkata bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi sejak dari awal intention Tuhan atau sejak dari awal rencana awal atas dunia ini adalah bukan untuk menghakimi dunia. Artinya kita perlu di titik sebuah kesadaran yang sama bahwa apapun yang sedang kita alami hari ini, situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan hari ini, misalnya mungkin ada bahaya COVID-19 yang lagi menyerang, dan mungkin mencoba menghantam bukan cuma kita punya hidup, tapi kita punya penghasilan, kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, situasi mulai jadi berubah, keadaan gak jadi normal lagi, orang sepertinya kayaknya mulai mengalami ketakutan, kekhawatiran mulai melanda, tapi di balik semua itu yang sedang terjadi, marilah kita berdiri dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan punya rencana awal bukan menghakimi dunia. Bahwa rencana awal Tuhan bukan membuat dunia menjadi hancur dan berantakan, tapi rencana awal Tuhan adalah Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi saya tetap percaya bahwa rancangan Allah itu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Saya tetap mempercaya bahwa rancangan Allah itu yang akan membawa kita untuk bisa menyadari dan melihat bahwa di balik semua yang sedang kita alami, kita perlu punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan datang dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun untuk memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah Paskah itu adalah sebuah peristiwa di mana itu seperti kayak kalau saya bilang namanya adalah momen penting yang Tuhan putuskan, di mana akhirnya anak yang Dia kasihi memberikan nyawanya, berkorban, sehingga kita yang harusnya mati, kita punya kehidupan yang baru. Kita yang harusnya terkutuk, kita jadi berkat, sehingga Dia jadi kutuk dan selamatkan kehidupan kita. Harusnya kita menjadi orang-orang yang terbiasa menghargai Paskah di atas segala-galanya dalam kehidupan ini. Nah pada hari ini mari sama-sama saya mengajak untuk kita kembali merenungkan makna pengorbanan Kristus di kayu salib. Makna penyerahan hidupnya. Sehingga lewat apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita, kita punya sebuah pemahaman dan pengertian. Dan doa saya adalah pemahaman dan pengertian yang kita punya, itu yang akan membuat kita punya kemampuan untuk bisa berjalan ke depan. Untuk tetap bisa punya pengharapan di tengah masa-masa yang sulit. Untuk tetap bisa bertumbuh bahkan di tempat yang kering sekalipun. Untuk tetap bisa punya pengharapan
dan sukacita di tengah-tengah situasi yang mungkinnya tidak mendukung kita untuk bisa bersukacita. Nah, mari sama-sama kita renungkan. Ada beberapa hal yang saya temukan dari pengalaman dan dari perenungan pribadi saya beberapa belakangan ini di tengah situasi yang saya menyebutnya namanya adalah the new normal. Sebuah normal yang baru. Ya, untuk sebuah new normal awalnya kadang-kadang mungkin orang gak terbiasa sama sesuatu yang baru, yang berubah. Tapi mungkinkah kadang-kadang bahwa new normal ini bisa menjadi sesuatu yang terus terjadi? Dulu kita gak pernah berpikir bahwa kita akan beribadah di rumah. Dulu kita gak pernah berpikir bahwa kita akan bekerja dari rumah. Dulu kita gak pernah berpikir bahwa kita akan bersekolah dari rumah. Tapi hari ini kita melihat seakan-akan kayak seluruh tatanan berubah. Infrastruktur sepertinya kayak berubah. Meskipun kita tetap punya percaya dan pengharapan bahwa ini semuanya sementara. Dan kita bisa kembali lagi kepada kondisi yang semula. Tapi saya punya pikiran liar yang kadang-kadang berpikir seperti ini. Bagaimana kalau seandainya ini tidak kembali kepada situasi yang semula? Tapi biarlah saya menyimpan pertanyaan itu untuk diri saya sendiri. Tapi setidaknya dalam Paskah ini, ada beberapa hal yang saya harap kita bisa belajar bersama-sama. Nah, saya akan membaca sebuah kitab dari kitab Filipi pasal yang kedua. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang Paulus hendak memberitahukan adalah apa sih makna pengorbanan Kristus? Dan impactnya atau imbasnya apa sih yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, hal yang pertama yang saya belajar, saya sebut namanya adalah the submissions of rights. Atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah penyerahan hak. Yang Yesus lakukan di atas kayu salib, ini yang sedang dilakukan. Dia menyerahkan haknya. Dia punya hak, masih ingat ketika dia sedang berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani. Yesus punya keinginan, ya Tuhan, ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini dari hidupku. Yesus punya hak, tapi pada hari itu dia bilang begini, tapi biarlah cuma kehendakmu yang terjadi atas kehidupanku. Nah, Paskah berbicara tentang the submissions of rights. Paskah berbicara tentang bagaimana penyerahan hak itu perlu terbangun dalam kehidupan kita. Makanya ayat 6 dikatakan begini, tadi kita baca bersama-sama, bahwa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Dia adalah anak Allah yang hidup. Nah, Yesus bilang begini, kesetaraan saya dengan Bapa saya, kesetaraan saya dengan Allah saya yang menjadi hak saya, dia putuskan begini, itu gak harus saya pertahankan. Sejujurnya kita paling gak suka waktu hak kita dimain-mainin. Orang dengan mudah akan berontak, orang dengan mudah akan marah, orang dengan mudah gak akan terima ketika haknya disalahgunakan. Setiap orang pasti punya hak, setiap orang pasti punya keinginan-keinginan. Tapi Yesus bilang begini, Paskah berbicara tentang bahwa di tengah-tengah hak yang kita punya, kita memutuskan menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Sehingga begini, yang terjadi dalam hidup ini, yang kita izinkan terjadi bukan lagi cuma tentang apa yang kita mau, bukan lagi cuma tentang hak kita dalam hidup ini, tapi yang terjadi dalam hidup ini adalah tentang bahwa apa yang jadi hak Tuhan, apa yang jadi keinginan Tuhan, apa yang jadi kebutuhan Tuhan,
itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus berkata bahwa dia tidak menganggap itu semua menjadi hal yang harus dipertahankan. Apa sih yang kita pertahankan dalam hidup ini? Apa sih yang kita jaga banget dalam hidup ini? Ada orang-orang yang gak rela ketika mungkin fasilitas yang dia punya direnggut dari hidupnya. Ada orang-orang yang gak rela ketika mungkin jabatan yang dia punya terenggut dari hidupnya. Tapi melihat situasi yang terjadi hari ini juga, kita sampai di satu titik bahwa apapun yang kita coba untuk kita pertahankan bisa selesai dan habis masa waktunya. Kecuali satu, firman Tuhan berkata, bagaimana firman itu bisa jadi bagian dalam kehidupan kita. Karena semua akan digoncangkan, tapi firman akan tinggal tetap. Karena itu hari ini pertanyaan sederhana. Apa sih yang kita mempertahankan sama hidup? Fasilitas, kekayaan, mohon maaf, harga diri. Ayat ke-7 Yesus berkata begini, ia mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan menjadi sama dengan manusia. Nah, saya sangat suka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris saya bilang begini, he made himself with no reputation. Dia yang memutuskan menjadikan dirinya tanpa reputasi. Wow, itu Yesus. Anak Allah yang setara dengan Allah. Tapi memutuskan tidak menganggap kesetaraan itu menjadi hal yang harus dipertahankan. Tapi dia juga bilang begini, reputasi itu bukan lagi jadi bagian dari hidupnya. Dia yang menjadikan dirinya tanpa reputasi. Orang suka sama reputasi. Karena reputasi kan bisa mendatangkan keuntungan buat kehidupan kita. Saya nggak mencoba untuk berkomen atau apapun dengan situasi yang terjadi. Tapi kadang di tengah krisis, kadang-kadang mulai bermunculan orang-orang juga yang tanda kutip ingin menjadi seorang penyelamat-penyelamat. Yang sebenarnya kadang-kadang sejujurnya mereka hanya mau reputasi. Karena dianggap menjadi orang yang dermawan, bisa tolong orang. Karena dianggap menjadi orang yang baik, bisa berbuat baik sama orang. Satu hal yang saya belajar, tetaplah terus berbuat baik tanpa harus mengejar reputasi. Buat saya, hal yang paling berharga adalah kalau saya bisa tolong orang tanpa orang bilang terima kasih sama saya. Buat saya, hal yang paling indah adalah kalau saya bisa mengangkat hidup orang lain tanpa dia harus cerita sama banyak orang tentang apa yang saya buat dalam kehidupannya. Buat saya latih diri saya untuk terbiasa memberkati orang-orang, menolong orang-orang tanpa berharap bahwa orang akan puji saya. Orang akan bilang saya hebat dan baik. Tetap teruslah berbuat baik tanpa harus mengejar reputasi. Tetap teruslah berkarya sama hidup tanpa harus mengejar ketenaran dalam hidup ini. Karena Yesus berkata, he made himself with no reputation. Ia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi hal ini. Jadi Paskah adalah momen di mana kita perlu menyadari hal yang pertama adalah it's the submission of rights. Itu momen di mana kita terbiasa untuk datang dan bilang, Tuhan, hari ini saya menyerahkan hak saya sama Tuhan. Karena saya tahu persis bahwa inilah yang telah saya alami dalam hidup saya. Beberapa orang tahu masa lalu saya, 9 tahun pakai narkoba, habis semuanya. Saya tahu persis rasanya jadi orang yang gak punya apa-apa dalam hidup ini. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara hidup saya. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan demi kesempatan untuk saya berjuang, memperbaiki diri, berjalan lebih jauh lagi. Satu hal yang saya belajar bahwa kalau saya pakai bahasa sederhana ya, hidup saya ini udah kayak ban serep Bapak Ibu. Harusnya saya udah mati dari kapan-kapan,
Tapi Tuhan masih kasih kesempatan buat saya untuk hidup. Dan untuk itulah saya putuskan bahwa hak saya di tangan Tuhan. Apa yang saya kerjakan semuanya saya belajar bahwa Tuhan semua lahir dari Tuhan. Dan itu yang saya bangun dalam hidup saya. The submissions of rights. Nah, hal yang kedua, Paskah berbicara tentang the exchange of life. Berbicara tentang pertukaran kehidupan. Yesus yang hidup akhirnya menjadi mati. Karena kita yang harusnya mati memiliki kehidupan yang baru. Itu namanya adalah pertukaran kehidupan. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 dikatakan seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita telah dibeli dan telah dibayar lunas. Artinya gini, pertukaran terjadi, proses jual beli terjadi. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu berkata bahwa harusnya kita yang di kayu salib. Karena dosa kita, karena kesalahan kita, harusnya yang kita dihukum. Tapi Yesus yang tanpa salah, Yesus yang tanpa celah, Yesus yang tanpa dosa, memutuskan, memberikan dirinya untuk ada di kayu salib. Waktu dia naik di atas kayu salib, ini yang dilakukan, dia tukar kita. Artinya apa? Artinya pertukaran kehidupan terjadi di sana Bapak Ibu. Waktu pertukaran kehidupan terjadi di sana, ini yang saya belajar bahwa, sekali lagi saya ulang, disitulah saya belajar mengerti. Waktu Paulus bilang begini, waktu saya masih hidup, hidup saya bukan tentang saya lagi, tapi waktu saya masih hidup, itu tentang Kristus yang hidup dalam kehidupanku. Nah, disinilah saya mulai mengerti bahwa Paskah berbicara tentang pertukaran kehidupan di atas kayu salib. Harusnya ini menjadi momen, situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, menjadi momen di mana kita perlu merenungkan kembali, berpikir ulang tentang apa sih yang kita mau kejar dalam hidup ini. Apa sih yang kita mau bangun dalam hidup ini. Pandemik yang terjadi sejujurnya membuka mata beberapa orang bahwa ada momen atau hal-hal yang kita pikir bisa kita pertahankan, tapi nggak bisa kita pertahankan juga. Ada momen yang dulu kita pikir kita penting, tapi hari ini kita belajar bahwa ada esensi yang jauh lebih penting daripada sekedar, saya pakai bahasa ini, aksesoris dalam hidup ini. Nah karena itu jadikanlah Paskah ini menjadi momen di mana kita bisa menyadari bahwa ada pertukaran kehidupan yang Tuhan lakukan, sepertinya kayak memberikan sebuah kesempatan untuk kita bisa memiliki hidup yang berbeda. Nah waktu kita mengerti prinsip pertukaran kehidupan ini, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan menyadari bersama-sama bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Bahwa rencana-rencana yang kita mau kerjakan bukan cuma tentang rencana yang kita mau kerjakan atau yang kita mau sendiri. Bahwa apapun yang kita akan bangun dalam hidup kita ternyata tentang rencana Tuhan yang Dia taruh dan Dia berikan dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak untuk kita mengambil waktu dan merenung bersama-sama. Masih pertahankankah kita dengan apa yang kita mau? Masih enggak relakah kita untuk menyadari bahwa kita telah dibeli oleh Kristus dan dibayar lunas oleh darahnya? Masih belum sadarkah kita bahwa sebagai orang-orang yang dibeli, artinya kita bukan lagi pemilik kehidupan ini, tapi Kristuslah pemilik kehidupan yang memerintah dalam kehidupan kita. Itu yang Dia mau dan itu yang Dia inginkan dalam setiap kehidupan kita. Karena Paskah itu berbicara tentang the exchange of life. Berbicara tentang pertukaran kehidupan. Nah lalu yang ketiga atau yang terakhir, Paskah itu juga berbicara tentang ini. Put others above yourself and serve them. Paskah berbicara tentang menjadikan orang lain lebih dari diri sendiri dan layanilah mereka.
Dalam ayat yang keempat, di kita Filipi tadi kalau kita baca, dikatakan seperti ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi artinya di momen Paskah ini, marilah kita ambil waktu yang terbaik untuk kita bisa nggak hanya fokus mementingkan kita punya kehidupan sendiri. Setiap kita pasti punya kebutuhan, saya mengerti. Setiap kita pasti punya keinginan, saya mengerti. Setiap kita pasti punya harapan-harapan secara pribadi yang kita mau terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Paskah berbicara tentang seperti ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita gunakan momen Paskah ini menjadi momen di mana kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Mendahulukan apa yang jadi kebutuhan orang-orang lain di atas kita punya kepentingan pribadi. Saya bersyukur karena gereja ini adalah gereja yang tetap terus terfokus, bukan hanya memperbesar diri sendiri, bukan hanya menggemukkan diri sendiri. Ya, Anda jemaat tahu persis bagaimana kita. Ya kan di gereja kan gitu, lo lagi, lo lagi. Orang-orangnya cuma ini aja, kita juga gak terlalu banyak. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah keluarga rohani yang sadar bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada beberapa jemaat yang telah menyumbangkan banyak hal, terutama untuk masalah mengatasi pandemi COVID-19 ini. Setiap hari itu masuk sumbangan dari Bapak Ibu, dana-dana terkumpul, kita bisa memberi makan para tim medis, kita bisa mengirimkan sarung-sarung tangan, beberapa alat-alat pada tim medis, ada beberapa rumah sakit yang kita sudah kirim, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit umum Tangerang, dengan semuanya keterbatasan mereka, kita bantu mereka. Dan juga saya respect angkat topi dengan beberapa sahabat saya ini, Pastor Budi, Pastor Marta, dan tim semuanya. Saya jujur Bapak Ibu, semua mengalami kegoncangan, semuanya. Tapi di tengah-tengah kegoncangan ini masih ada orang-orang yang punya hati mulia. Waktu kami terus dari awal pertengahan dan akhir bulan Maret sampai awal April, Pastor Marta dan Pastor Budi dan beberapa pastor kami memutuskan untuk bisa memproduksi baju hazmat APD dan mencoba dengan harga yang sangat murah. Karena di tempat lain orang jual dengan sangat mahal, beberapa oknum memanfaatkan ini untuk keuntungan pribadi. Tapi kami berjuang untuk bisa menolong tim medis di tengah-tengah keterbatasan alat dan sarana yang mereka punya. Kita perjuangkan untuk supaya mereka bisa menerima baju ini sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Di tengah-tengah masa-masa kritis dan keterbatasan ini, saya menghargai seluruh tim yang sudah bekerja dengan sangat keras setiap hari, bekerja dengan sangat luar biasa. Apalagi momen dimana lagi social distancing, kita nggak bisa berkumpul banyak-banyak. Jadi keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, tapi mereka berjuang semuanya supaya tim medis kita bisa dapat alat-alat yang layak dan semua. I respect them. Saya menghargai dan menghormati rekan-rekan saya ini. Karena mereka adalah orang-orang yang begini. Mereka hidup untuk melayani orang lain. Mereka memutuskan di momen Paskah ini. Mereka dedikasikan mereka hidup. Mereka punya hidup untuk menolong orang banyak. Jadi mari pakai momen Paskah ini. Untuk bisa buatlah kebaikan sama orang lain. Bahkan kebaikan kecil itu sekalipun Bapak Ibu, itu akan memberkati banyak orang. Karena saya percaya bahwa momen Paskah adalah momen di mana kita tidak mementingkan kita punya diri sendiri. Tapi kita terbiasa mendahulukan orang lain dalam kehidupan ini. That's Easter. Itulah Paskah yang saya temukan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena saya tutup di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda perhatikan perjalanan Tuhan dengan manusia, telah melewati beberapa fase. Contohnya misalnya yang pertama, itu kalau di Alkitab kita namanya perjanjian lama. Di perjanjian lama, ya, Tuhan memperkenalkan dirinya lewat segala hal. Karena Allah itu roh, makanya dunia tidak bisa melihat Tuhan. Manusia tidak bisa melihat Tuhan.
Nah, tidak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada beberapa orang saja, terutama pada para nabi, bersuara pada nabi, pada hamba-hamba Tuhan beberapa orang saja. Nah, itu fasenya. Tapi begitu masuk ketika Yesus lahir. Waktu Yesus lahir di dunia ini yang terjadi. Yesus adalah gambaran dari Tuhan yang gak kelihatan. Orang mulai melihat gambaran utuh tentang Tuhan lewat hidup Yesus. Orang mulai menemukan perasaan Tuhan. Orang mulai mengerti pemikiran Tuhan waktu orang berjumpa dengan Yesus. Waktu orang mulai melihat Yesus. Karena dialah gambaran Allah yang hidup. Dialah, Alkitab berkata, firman yang menjadi daging. Itu namanya Yesus. Firman yang menjadi sebuah kehidupan. Sehingga pada waktu Yesus lahir, orang bisa melihat, oh ini tuh rupa Tuhan. Dari hidupnya Yesus, karakternya Yesus, gaya hidupnya Yesus. Nah, lalu masuklah dalam peristiwa yang sedang kita rayakan ini. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus memberikan hidupnya. Dan dia mati di atas kayu salib. Dan kembali ke rumah Bapa. Nah, masuklah pada fase yang berikutnya. Kalau Yesus adalah gambaran dari Tuhan yang tidak kelihatan. Waktu Yesus pergi dari dunia ini, Alkitab berkata, dia memberikan rohnya yang kudus ke dalam setiap hidup manusia, orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya, kalau Yesus adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan, ini yang saya percaya. Gereja adalah gambaran Yesus yang tidak kelihatan. Yesus sudah tidak ada di dunia ini lagi, tapi dunia perlu melihat Yesus. Dunia perlu merasakan Yesus. Dunia perlu mengecap kebaikan Yesus. Bagaimana dunia bisa melihat Yesus? Seharusnya waktu dunia melihat gereja, mereka melihat Yesus. Waktu dunia bersentuhan dengan gereja, mereka bersentuhan dengan Yesus. Waktu dunia ditolong oleh gereja, mereka sedang ditolong oleh Yesus. Karena kita, gereja, adalah gambaran Tuhan dan gambaran Yesus yang gak terlihat. Tahukah? Peristiwa yang terjadi hari-hari ini yang membuat kita harus kembali ke rumah. Mungkinkah itu cuma sebagai sebuah tanda atau situasi di mana Tuhan lagi mau mengingatkan kembali kepada kita siapa gereja yang sebenarnya. Sampai hari ini akhirnya kita harus menyetujui gereja bukanlah cuma sekedar organisasi. Gereja bukanlah cuma sekedar gedung dan ruangan. Gereja bukan cuma sekedar sound system dan alat yang canggih. Anda lihat hari ini semuanya ada di sini, nggak ada yang berubah. Kita belum pakai LED Bapak Ibu ya, masih screen masih ada, alat musik masih ada, mic masih ada, kursi masih ada, sound system masih ada. Satu hal yang nggak ada, karena gereja sedang ada di rumah masing-masing. Karena hari-hari ini saya percaya gereja sedang kembali menjadi gereja. Hari-hari ini saya percaya gereja sedang berfungsi kembali menjadi gereja. Mari rayakan Paskah dengan cara sederhana. Be a church. Menjadi gereja yang asli, yang utuh, yang siap untuk digarami atau digaramkan kepada dunia. Sehingga lewat kehidupan kita orang bisa melihat siapa Yesus. Amin Bapak Ibu semuanya. Dan ambil waktu untuk renungkan ini. Untuk itulah saya percaya Yesus korbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk itulah maka di atas kayu salib itulah dia berkata sudah selesai. Tetelestai. Yang artinya adalah sekarang giliran kita yang melanjutkannya. Sebagai Yesus yang gak terlihat, kita yang akan menyatakan Kristus kemanapun kita pergi. Jadilah pribadi-pribadi yang terbiasa menyatakan Kristus kemanapun Anda berada. Dan dimanapun Anda berada, karya Tuhan akan nyata lewat kehidupan Anda. Selamat Paskah Bapak Ibu. When I look upon the hill of scars, the wondrous work of cross broke the power of death. That heals us, blood that cleanses us.
Oke, demikian ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu ya. Stay safe, tetap aman di rumah masing-masing, tetap berharap bahwa karya Kristus yang sempurna menyertai kita. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan, sebab kehendak Tuhan engkau akan tetap terus jadi pribadi yang naik dan gak akan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Hiduplah dengan damai, rukun-rukunlah engkau. Ketahuilah bahwa sungguh Tuhan itu baik apa adanya dan kehendak Tuhan menyertai engkau kemanapun kau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. God bless you Bapak Ibu semuanya.